Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ula Martin dengan NIM 612012300271 dari RA7 Manajemen Universitas Primagraha. Akan memaparkan beberapa materi yang sudah saya pelajari tentang mata kuliah Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Teguh Setiadi. Langsung saja ke materi yang pertama adalah konsep dasar ekonomi mikro. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan dalam menghadapi kelangkaan sumber daya. Ini melibatkan pemahaman tentang biaya peluang, utilitas, dan bagaimana individu dan perusahaan memaksimalkan kepuasan dan keuntungan. Konsep penting lainnya termasuk efisiensi alokatif dan produktif. Selanjutnya ada biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai dari alternatif terbaik yang harus dikorbankan ketika membuat suatu pilihan. Misalnya, jika Anda memilih satu untuk menonton film, biaya peluangnya adalah waktu dan uang yang bisa Anda gunakan untuk melakukan hal lain seperti belajar atau bekerja. Lalu ada utilitas. Utilitas adalah kepuasan atau manfaat yang diperoleh dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Individu berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka dengan membuat pilihan yang memberikan kepuasan terbesar. Lalu ada efisiensi alokatif. Efisiensi alokatif terjadi ketika sumber daya dialokasikan secara optimal untuk menghasilkan barang dan jasa yang paling diinginkan oleh masyarakat. Ini bahwa tidak ada cara lain untuk mengalokasikan sumber daya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi produktif. Efisiensi produktif terjadi ketika barang dan jasa diproduksi dengan biaya rendah, yang mungkin ini berarti bahwa tidak ada cara lain untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat mengurangi biaya produksi. Selanjutnya, materi kedua ada elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas mengukur seberapa sensitif kuantitas yang diminta atau ditawarkan terhadap perubahan harga atau faktor lain. Elastisitas permintaan menunjukkan seberapa besar konsumen akan mengubah permintaan mereka ketika harga berubah. Elastisitas penawaran menunjukkan seberapa mudah produsen dapat menyesuaikan jumlah yang mereka tawarkan sebagai respon terhadap perubahan harga. Memahami elastisitas penting untuk memprediksi dampak perubahan harga dan pada pendapatan dan keseimbangan pasar. Lalu ada elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan diukur sebagai rasio perubahan persentase kuantitas yang diminta terhadap perubahan persentase harga. Jika elastisitas permintaan lebih besar dari 1, maka permintaan dikatakan elastis. Artinya perubahan harga akan menyebabkan perubahan yang lebih besar dalam kuantitas yang diminta. Jika elastisitas permintaan kurang dari 1, maka permintaan yang dikatakan inelastis. Artinya perubahan harga akan menyebabkan perubahan yang lebih kecil dalam kuantitas yang diminta. Lalu ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran diukur sebagai rasio perubahan persentase kuantitas yang ditawarkan terhadap perubahan persentase harga. Jika elastisitas penawaran lebih besar dari 1, maka penawaran dikatakan elastis. Artinya perubahan harga akan menyebabkan perubahan yang lebih besar dalam kuantitas yang ditawarkan. Jika elastis penawaran kurang lebih dari 1, maka penawaran dikatakan inelastis. Artinya perubahan harga akan menyebabkan perubahan yang lebih kecil dalam kuantitas yang ditawarkan. Lalu materi yang ketiga ada masalah ekonomi. Masalah ekonomi muncul karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara sumber daya terbatas. Ini memaksa individu dan masyarakat untuk membuat pilihan dan menghadapi trade-off atau pertanyaan kunci meliputi bagaimana mengalokasikan sumber daya secara efisien, bagaimana mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara adil, dan bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Lalu ada kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya terbatas sementara kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas. Ini berarti bahwa kita tidak dapat memiliki semuanya yang kita inginkan dan kita harus membuat pilihan. Trade-off atau trade-off adalah suatu situasi di mana kita harus memilih satu hal atas hal lain. Ketika kita membuat pilihan, kita mengorbankan alternatif terbaik yang bisa kita dapatkan. Lalu ada efisiensi alokatif. Efisiensi alokatif terjadi ketika sumber daya dialokasikan secara optimal untuk menghasilkan barang dan jasa yang paling diinginkan oleh masyarakat. Ini berarti bahwa tidak ada cara lain untuk mengalokasikan sumber daya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu selanjutnya adalah teori permintaan dan penawaran. Model dasar ini menjelaskan bagaimana harga dan kuantitas barang atau jasa ditentukan di pasar. Hukum permintaan menyatakan bahwa kuantitas yang diminta berbanding terbalik dengan harga, sedangkan hukum penawaran menyatakan bahwa kuantitas yang ditawarkan berbanding lurus dengan harga. Interaksi antara permintaan dan penawaran menentukan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Lalu ada hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin tinggi kuantitas yang diminta. Ini karena konsumen cenderung beralih ke barang yang pengganti yang lebih murah ketika harga suatu barang naik. Lalu ada hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak kuantitas yang ditawarkan. Ini karena produsen cenderung menghasilkan lebih banyak barang ketika harga naik karena mereka dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Lalu ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Pada titik keseimbangan, harga dan kuantitas stabil dan tidak ada tekanan untuk berubah. Selanjutnya adalah materi yang kelima, yaitu teori produksi. Teori produksi mempelajari hubungan antara input atau faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku, dan output atau barang dan jasa yang diproduksi. Analisis produksi mencakup skala ekonomis, fungsi produksi, dan pemilihan kombinasi input yang optimal untuk memaksimalkan output dengan biaya minimum. Lalu ada faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi utama meliputi tenaga kerja, modal, tanah, dan modal manusia. Lalu ada fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara input dan output. Fungsi produksi menunjukkan output yang dapat diproduksi dengan berbagai kombinasi input. Lalu ada skala ekonomis. Skala ekonomis mengacu pada hubungan antara perubahan input dan perubahan output. Jika output meningkatkan lebih cepat dari input, perusahaan mengalami skala ekonomis yang meningkat. Jika output meningkatkan lebih lambat daripada input, perubahan mengalami skala ekonomis yang menurun. Lalu materi yang selanjutnya, yaitu materi ke-6, adalah struktur pasar. Struktur pasar mengklasifikasikan pasar berdasarkan jumlah penjual dan pembeli, tingkat diferensi produk dan hambatan masuk dan keluar pasar. Struktur pasar utama meliputi persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Struktur pasar mengaruhi harga, kuantitas, dan efisiensi pasar. Yang pertama ada persaingan sempurna. Persaingan sempurna dicirikan oleh banyak penjual dan pembeli, produk yang homogen, dan tidak ada hambatan masuk dan keluar pasar. Dalam persaingan sempurna, tidak ada penjual yang dapat memengaruhi harga pasar dan semua penjual menjual produk dengan harga yang sama. Lalu ada monopoli. Monopoli menjadi ketika hanya ada satu penjual di pasar, yaitu penjual monopoli memiliki kekuatan pasar yang besar untuk menetapkan harga dan konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli dari penjual tersebut.
Lalu ada oligopoli. Oligopoli terjadi ketika hanya ada beberapa penjual di pasar. Penjual oligopoli memiliki kekuatan pasar yang signifikan dan mereka dapat memengaruhi harga pasar dengan bekerja sama atau bersaing. Lalu ada persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik dicirikan oleh banyak penjual yang menawarkan produk yang terdiferensiasi atau produk serupa tetapi tidak identik. Diferensiasi produk memberikan penjual sedikit kekuatan pasar untuk menetapkan harga di atas biaya marginal. Lalu materi yang ketujuh ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional mengukur total output suatu negara dalam periode tertentu. Ini merupakan indikator penting dari kinerja ekonomi suatu negara dan mencakup berbagai ukuran seperti PDB atau produk domestik bruto dan PNB atau produk nasional bruto. Lalu pendapatan nasional disposable. Selanjutnya ada PDB. Apa sih pengertian PDB? PDB adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam periode tertentu. PDB diukur dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan. Lalu ada PNB atau produk nasional bruto. Adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara suatu negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam periode tertentu. Lalu ada pendapatan nasional disposable, yaitu di mana pendapatan yang tersisa setelah dikurangi pajak dan transfer pembayaran. Pendapatan nasional disposable merupakan pendapatan yang dapat digunakan oleh rumah tangga untuk mengkonsumsi dan tabungan. Lalu materi yang ke-8 adalah materi persaingan monopolitis. Struktur pasar ini dicirikan oleh banyak penjual yang menawarkan produk yang terdiferensiasi, produk serupa tetapi tidak identik. Diferensiasi produk memberikan penjual sedikit kekuatan pasar untuk menetapkan harga di atas marginal. Lalu diferensi produk adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk membuat produk mereka berbeda dari produk lainnya. Diferensiasi produk dapat dilakukan dengan cara yang berbeda, seperti dengan menciptakan fitur baru, meningkatkan kualitas, dan menciptakan merek yang unik. Lalu ada kekuatan pasar. Kekuatan pasar adalah kemampuan perusahaan untuk memengaruhi harga pasar dalam persaingan monopolistik. Perusahaan memiliki sedikit kekuatan pasar karena mereka menghadapi persaingan dari banyak penjual. Lalu selanjutnya ada materi ke-9, yaitu pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pasar bebas dicirikan oleh sedikit atau tanpa intervensi pemerintah. Namun, pemerintah seringkali campur tangan dalam ekonomi mengatasi kegagalan pasar seperti eksternalitas, informasi asimetris, dan monopoli, menyediakan barang publik dan mendistribusikan pendapatan kembali. Lalu ada kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi ketika pasar bebas gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien. Kegagalan pasar dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti eksternalitas, informasi, asimetris, dan monopoli. Lalu ada barang publik. Apa itu barang publik? Barang publik adalah barang yang tidak dapat dikecualikan. Semua orang dapat mengaksesnya dan tidak dapat dikurangi penggunaan oleh satu
orang tidak mengurangi penggunaan oleh orang lain. Contoh, barang publik meliputi pertahanan nasional, jalan raya, dan udara bersih. Redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah proses transfer kekayaan dari orang kaya ke orang miskin. Distribusi pendapatan dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti pajak progresif, program kesejahteraan, dan subsidi. Lalu selanjutnya ada materi yang ke-10, yaitu materi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal melibatkan penggunaan pengeluaran pemerintah dan pajak untuk memengaruhi aktivitas ekonomi. Kebijakan moneter melibatkan penggunaan suku bunga dan jumlah uang beredar untuk memengaruhi inflasi dan output. Kedua kebijakan ini merupakan alat penting untuk menstabilkan ekonomi dan mencapai tujuan makroekonomi. Lalu ada kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan atau agregat atau pengeluaran total dalam ekonomi dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah atau mengurangi pajak. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengurangi permintaan agregat dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah atau meningkatkan pajak. Lalu selanjutnya ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan agregat dengan cara menurunkan suku bunga atau meningkatkan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digunakan untuk mengurangi permintaan agregat dengan cara menaikkan suku bunga atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya ada materi 11 adalah perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka berinteraksi dengan ekonomi lain melalui perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui spesialisasi dan efisiensi, tetapi juga dapat menyebabkan masalah seperti defisit perdagangan dan persaingan internasional. Lalu ada keuntungan perdagangan internasional. Keuntungan perdagangan internasional meliputi spesialisasi, efisiensi, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Ketika negara-negara memperdagangkan barang dan jasa, mereka dapat berspesialisasi dalam produksi barang dan jasa yang mereka hasilkan dengan biaya terendah. Ini menyebabkan peningkatan efisiensi dan kesejahteraan ekonomi. Lalu selanjutnya ada kerugian perdagangan internasional. Kerugian perdagangan internasional meliputi defisit perdagangan, persaingan internasional, dan hilangnya pekerjaan di sektor-sektor tertentu. Defisit perdagangan terjadi ketika suatu negara mengimpor lebih banyak barang dan jasa daripada yang diekspor. Dari persaingan internasional dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan negara tertentu kehilangan pangsa pasar. Kesimpulan dari materi-materi tersebut adalah materi-materi tersebut memberikan gambaran komprehensif tentang prinsip-prinsip fundamental ekonomi mikro, mulai dari analisis perilaku individu dan perusahaan dalam menghadapi kelangkaan sumber daya dan pengambilan keputusan yang rasional, termasuk konsep utilitas dan biaya peluang, hingga pemahaman mendalam tentang mekanisme pasar seperti teori permintaan dan penawaran serta elastisitasnya. Lebih lanjut dibahas berbagai struktur pasar, dari persaingan sempurna hingga monopoli, dan bagaimana struktur ini memengaruhi efisiensi, alokatif, dan harga. Analisis teori produksi menjelaskan bagaimana input dikombinasikan untuk menghasilkan output
Sementara studi tentang pendapatan nasional memberikan gambaran tentang kinerja ekonomi secara keseluruhan. Terakhir, peran pemerintah dalam perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter serta implementasi dari perekonomian terbuka dan perdagangan internasional dijelaskan secara detail. Secara keseluruhan, materi-materi ini menyediakan landasan yang kuat untuk memahami bagaimana ekonomi berfungsi dan bagaimana berbagai faktor saling berinteraksi untuk membentuk hasil ekonomi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya selama semester 3. Mohon maaf jika ada salah-salah kata karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.